Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya dan dapat melalui pandemi COVID-19 ini. Yuk, kita ikuti pelajaran pagi hari ini. IPA yang menarik dan menyenangkan. Silakan diamati kertas di samping. Boleh loh kalian ikuti dan lakukan di rumah. Yuk kita lakukan. Nah, apa yang terjadi pada gelas ketika kita tarik sekencang-kencangnya? Nah, gerak lurus beraturan ini meliputi gerak lurus dengan kecepatan konstan tentunya. Anak-anak, untuk mempelajari lebih dalam, apa ya beda kelajuan dengan kecepatan? Nah, nih, Bu Roro punya cerita nih antara Mas Olga dan Abang Ojek. Apa dialognya ya? Kita ikuti. Mas Olga ya? Ya Bang. Tolong jalannya agak cepat ya Bang. Tapi Mas, kondisi jalannya agak ramai. Paling bisa jalan kecepatan sekitar 40 km per jam. Kalau dipaksakan ngebut, takutnya kenapa-kenapa nanti Mas. Oh gitu ya Bang? Ya sudah. Sebisanya Abang saja. Takut juga ya kalau nanti ngebut malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Nyeng. Nah, itu dialog antara Olga dan Abang Ojek. Olga tadi naik ojek daring yang dipesannya menuju ke sekolah. Kamu pernah melakukan hal tersebut enggak? Kira-kira kamu lebih sering meminta Abang Ojeknya ngebut enggak tuh? Oke, kalian juga harus ikuti apa yang dilakukan oleh Olga. Nah, nih. Apa ya ini ya? Tentunya sudah familiar ya. Nah, ini adalah gambar speedometer. Alat untuk mengukur apa ya? Tentunya kalian juga tahu. Oke, Ibu meminta kalian untuk melakukan kegiatan berikut. 1. Catat ya. Datanglah ke sekolah, boleh diantar orang tua atau Gojek. Yang kedua, berikutnya, gunakan pula Google Map di HP. Jadi nyalakan lokasinya. Dan setelah sampai di sekolah, screenshot ya Google Map-nya. Nah, jangan lupa sepanjang perjalanan catatlah kecepatan yang tertera pada speedometer. Jangan lupa ya, ketika berangkat, waktunya juga dicatat. Pukul berapa kalian berangkat ke sekolah? Dan sampai ke sekolah pukul berapa? Lakukan ya, boleh besok pagi nih atau setelah ini. Nah, setelah kalian selesai, jangan lupa deskripsikan ya di kertas HVS dan sertakan pula foto Google Map-nya. Bisa ya? Jelas? Oke, lakukan kegiatannya ya. Nah, kelajuan ini memiliki besaran skalar tentunya. Nah, dia bernilai positif sehingga tidak diperdulikan arah kemana.
entah ke kiri, ke kanan, timur, dan barat. Oke, ini adalah alat velocitometer. Alat untuk mengukur apa ya? Nah, kalian bisa menggunakan HP nih, pakai stopwatchnya. Oke, nyalakan ya. Buat dulu lintasannya ya. Buat dulu lintasannya, berikan batasan atau patokan di 3 tempat ya. Lakukan kegiatan berikutnya ya. Jadi kalian lari sekencang-kencangnya melalui lintasan pada patokan-patokan tersebut. Tentunya patok-patokan itu kita beri jarak yang berbeda. Misalnya patokan pertama 10, patokan kedua jelas berbeda 50 dan lain sebagainya. Terserah kalian membuat panjang lintasannya. Lintasannya melingkar ya. Oke, catat jaraknya dari lintasan awal sampai lintasan akhir dan catat waktunya pada masing-masing patok. Patok ke-1, patok kedua, dan patok ketiga. Nah, setelah kalian menemukan antara jarak dan waktu, kalian hitung nih kecepatannya. Bisa nggak? Iya. Oke, tentunya kalian buka juga ya buku paketnya tentang gerak lurus beraturan. Nah, kecepatan itu meliputi apa ya? Jadi meliputi lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu ya. Kecepatan memiliki besaran vektor sehingga dia memiliki arah berbeda dengan kelajuan. Nah, oke. Ini contohnya. Ada sebuah mobil bergerak maju. Anggaplah bergerak ke arah timur dengan kelajuan 50 km per jam. Maka velocitometernya akan menunjukkan angka plus 50. Lalu mobil tersebut mundur ke arah barat dengan kecepatan yang sama, maka akan ditunjukkan angka minus 50. Nah, itu yang dimaksud dengan besaran vektor ya, memiliki arah. Oke. Nah, apa yang terjadi pada dialog Olga dan Abang Ojek tadi? Nah, biasanya nih kalau di kota-kota besar, laju kendaraan bermotor jarang sekali yang bisa mencapai di atas 60 km per jam. Nah, dalam percakapan sehari-hari ternyata adanya istilah IPA yang sering digunakan, yakni kelajuan dan kecepatan. Tentunya kamu tahu ya, apa perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kita gali sebanyak-banyaknya perbedaan tersebut. Oke, sekilas nampaknya tidak berbeda, sama, beda-beda tipis gitu ya. Nah, tapi kita gali sebanyak-banyaknya. Nah, untuk menggali hal tersebut, yuk lakukan kegiatan mengklasifikasikan dan membedakan antara kelajuan dan kecepatan. Nah, kalian harus membuat kegiatan nih, yaitu membuat double bubble map. Seperti apa? Nah, ini nih. Double bubble map ini double karena kita akan membedakan dua hal, yaitu kelajuan dan kecepatan. Apa saja bedanya? Boleh tadi besarannya, boleh arahnya, boleh rumusnya, boleh contohnya. Buat skema double bubble map ini. Oke, membedakan dua hal ya. Nah, di bawahnya nih ada tabel. Nah, silakan ikuti petunjuk dan hitunglah. Siap? Nah, ini ditulis juga laporannya di bawah kegiatan yang pertama tadi. Jelas ya? Oke. Nah, setelah kita memperoleh 3 hal,
yaitu mengukur kelajuan, kecepatan, dan membuat double bubble map, maka kita harus melakukan analisis dari temuan-temuan yang kita temukan dari kegiatan kita. Nah, kemudian rumuskan ya. Siap? Oke. Tentunya kalian bisa menyimpulkan dan membuatnya. Oke. Nah, yang keempat nih, kalian harus menjawab soal latihan nih. Nah, soal pertama, seorang siswa berjalan dengan lintasan A ke B ke C, ya, seperti gambar. Nah, selang waktu dari A ke C 10 sekon. Tentukan kelajuan dan kecepatan siswa tersebut. Hati-hati ya dengan arah. Kemudian yang kedua, sebuah bus melaju di jalan tol yang lurus. Selama 30 menit pertama, bus itu menempuh jarak 45 km. 15 menit selanjutnya menempuh jarak 15 km. Dan 15 menit selanjutnya menempuh jarak 20 km. Tentukanlah kelajuan rata-rata bus tersebut. Nah, itu diketahui apa saja, ditanya adalah kelajuan rata-rata. Dicoba dulu ya. Minggu depan kita akan bahas hasil kalian. Kita diskusikan di forum Google Classroom. Siap ya? Oleh karena itu, kerjakan dulu, lakukan buat laporannya. Nah, apa saja yang harus kalian laporkan pada pagi hari ini? 1. Mendeskripsikan perjalanan ke sekolah. Tentunya jangan lupa screenshot Google Map-nya disertakan. Yang kedua, buat tabel, yaitu kegiatan kalian lari sekencang-kencangnya melalui lintasan yang melingkar. Yang ketiga, membuat double bubble map, perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Yang kelima adalah mencoba nih menyelesaikan permasalahan. Oke? Dan yang keenam, buatlah kesimpulan tentang kelajuan dan kecepatan. Siap ya? Oke anak-anak, semua hasil laporan kalian kalian laporkan, kalian upload, kalian unggah di Google Formulir. Ini ya. Nah, kalian bisa upload atau kalian unggah laporan kegiatannya di sini. Kalian bisa foto, kemudian unggah. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Yuk kita simpulkan bersama beda antara kelajuan dan kecepatan. Salah satunya tadi apa ya? Oke, tentang besarannya. Yang kelajuan besaran vektor, yang kecepatan besaran skalar. Salah ya? Oke, yang kelajuan besaran skalar dan yang kecepatan besaran vektor karena memiliki arah nih. Oke, jangan salah ya. Yang kedua rumus kelajuan dan yang ketiga adalah rumus kecepatan. Nah, buat kesimpulannya. Oke. Oke. Nah, demikian anak-anak, pada pagi hari ini kita telah mengikuti pelajaran IPA yang menarik. Kita lanjutkan diskusi dan pembahasannya pada minggu berikutnya. Kita akhiri dulu ya. Mudah-mudahan kalian lancar dalam
menyelesaikan tugas. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.